Halo teman-teman semua, udah lama banget ya aku nggak bikin video tarot reading. Kali ini aku akan nunjukin salah satu koleksi terbaruku karena suasana kita adalah udah mau Halloween. Let me just get this camera straight ahead a little bit. Karena suasananya sudah mau Halloween dan belum afdol kalau kita belum baca The Halloween Oracle ya. Ini unik banget, desainnya tuh dia memang didesain untuk terlihat serem ya. I'm gonna put you down a little bit again so I can open this safely with my hand. Aku akan bikin 3 card reading. Jadi kemasannya adalah kalau kita lihat tuh kemasannya lucu banget. Dia sangat mewah. Terus secara desainnya juga sangat lucu banget ya. Jadi di dalamnya itu kamu akan dapetin satu handbook manual. Oh my god, this is kind of like, and I don't have my tripod available today. Lucu banget, di dalamnya ada satu handbook yang cantik banget. Aku bilang sih ini cantik ya. Aku sangat pecinta hal-hal yang mistik ya. Dan aku pecinta film horor, aku pecinta urban legend, cerita-cerita hantu, aku pecinta metafisika. Dan ini kalau aku bilang lucu abis. Sangat lucu dan gambarnya sangat ilustratif, sangat nyeni, sangat artistik. Look at that, Skull of Stairs. So I'm gonna go ahead shuffling 3 cards. Dan ini model videonya agak-agak video bener-bener vlog tanpa editing gitu ya. Tanpa tripod, tripodnya entah di mana lagi keselip. Tapi ya nggak apa-apa. Yang penting kita niat baca bareng buat kita ya. So I hope you can see that's the card deck. And I'm gonna shuffle it. Nanti aku akan taruh 3 kartu yang paling pesennya kita butuh untuk kita dapetin. Terus nanti aku interpretin. Karena ini juga card deck yang baru. Karena aku suka banget sama modelnya. Look at that. Look, the witch. So beautiful. This is gonna be a short reading session. Aku akan shuffle. Aku akan taruh 3 kartu ya. I hope you guys are doing great. Dan semoga yang lagi pada kena bencana asap, you're hanging on there. Tenang, nanti sesudah asap itu lewat, kita bisa ada metode detoxnya ya, untuk membersihkan kotoran-kotoran yang tertinggal di paru-paru kalian dan keluarga kalian. Nanti aku bikinin juga video detoxnya dengan menggunakan yang living, oke? So, aku udah tarik 3 kartu. So, ini menggambarkan past, present, and future. So, I'm gonna open the first card. Ancestors. Ancestors ini the love and legacy of our DNA. Kalian harus sadar bahwa kalian itu menyimpan potensi yang gede banget loh. Karena untuk bisa hadir di sini itu adalah sebuah perayaan. Kalian itu membawa DNA yang paling potensial. Dan kita harus ingat sebagai orang Indonesia, kita ini adalah penerus atau benar-benar generasi yang masih hidup ya dari peradaban Lemurian. Tahu dong, peradaban Lemurian itu adalah peradaban yang paling luar biasa di masa lampau ya. Dan mereka tuh orang-orang pinter. Dan ya, Atlantean Lemurian itu emang lokasinya benar-benar di Indonesia. Dan kita adalah benar-benar generasi penerusnya. Kita sebenarnya adalah orang-orang yang sangat-sangat luar biasa, pintar dan potensial. Asal kita mau sadar bahwa we bring the great legacy in our DNA. Our DNA is very, very superior DNA. Dan kita juga membawa kebijakan yang sangat tinggi. Ya, meskipun kita hebat, kita pintar luar biasa, tapi kita juga nggak fasis kayak Hitler gitu ya. Kita juga punya tingkat welas asih yang sangat tinggi. Jadi kita adalah pemimpin-pemimpin dunia di masa depan. Dan sebentar lagi derita orang Indonesia atau derita di segala aspek kehidupan negara Indonesia itu akan berakhir, teman-teman. Believe me.
So be happy. I think this is a very good news for you guys. Dan yang kedua, heart. Happiness is happiness in our hearts and homes. Lihat dong tuh lucu banget. Jadi ini dari interpret aku aja ya, secara psychic, secara intuitif. Aku nggak sama sekali belum lihat buku manualnya kayak apa, tapi perasaan yang muncul di detik aku melihat gambar ini adalah benar-benar rasa dipeluk, di-embrace, di-ayomi ya, di-nurture gitu, karena kita melihat sebuah perapian yang sangat hangat. Kemudian ada sebuah meja dengan lilin yang sangat teduh ngelihatnya. Dan kalau ini gambar monster ini keren banget emang ya. Beberapa orang pasti akan serem kalau ngeliat gambar monster ini, tapi believe me, it's really your home. Jadi ini emang kayak gambar rumah di masa Victorian gitu, atau gambar rumah kayak gambar rumahnya Dracula ya. But fokusku adalah di perapian yang bahwa kita menyimpan kehangatan dan kedamaian, kebahagiaan itu adanya di rumah. Rumah itu bisa rumah yang secara secara fisikal, maupun rumah secara figuratif. Rumah yang secara fisik adalah ya udah rumah kita sendiri gitu ya, rumah tempat kita dan keluarga kita berkumpul. Itu adalah sumber kebahagiaan kita harus banyak-banyak bersyukur. Dan rumah secara figuratif tuh artinya adalah ya hati kita, dimana kita semua yang kita perlukan itu sudah kita punya di dalam sini ya. Kita nggak perlu lagi untuk mencari sumber-sumber kebahagiaan dari luar. Sebenarnya hati kita itu sudah terpenuhi, luar biasa terpenuhi dengan sangat amat berkelimpahan. So that's di masa kini. Di masa lampau kita memiliki DNA yang luar biasa dan harus kita bring back untuk memperbaiki kondisi dunia. Di masa sekarang kita harus banyak-banyak mengingat bahwa happiness is in our heart, happiness is in our home, happiness is in our family. Kalau kita sering-sering mungkin untuk declutter rumah juga kali. Ini pesan untuk kalian bikin cantik rumah, karena mau yang Natalan bentar lagi kan juga banyak tamu tuh yang Natalan. Atau yang liburan biasanya kan banyak berkunjung ke rumah family atau banyak keluarga yang datang. Mungkin saatnya kalian untuk bersih-bersih rumah dan declutter, mempercantik, mungkin beli beberapa dekorasi baru atau pajangan-pajangan baru. So do the nesting, percantiklah rumahmu ya, karena disitulah sumber kebahagiaan itu datang. Dan kartu terakhir ya, kartu ketiga ini, jeng jeng. Wow, this is so powerful. I like it so much. You know what? Ini kartu spider yang di kepalaku adalah kesuksesan dari bernetworking. Oke, so spider ini deskripsinya adalah community and web weaving. Jadi di masa depan kita kuat kalau bersama-sama. Oh my god, this is so powerful. Mama Esensial, moga-moga ada yang lihat video ini ya. So, what was that? Oh my god, my son going crazy. So, spider. Oh my god, aku speechless. Jadi spider ini adalah sebuah binatang yang sangat ulet, yang sangat punya potensi besar, yang sangat tricky, yang sangat dia diam-diam menghanyutkan gitu ya. Dia diam kalem tapi ternyata webnya udah jadi gitu. Atau ternyata dia bisa menangkap mangsa yang ukurannya tuh berkali-kali lipat lebih gede dari dia. So spider ini adalah binatang yang sangat intelijensia tinggi, sangat ajaib ya, sangat graceful kalau aku bilang. Makanya jujur aku sudah beberapa tahun inilah kalau ada spider di rumah aku biarin. Jorok banget. Tapi nggak, aku maksudnya bukan maksud bener-bener witch yang sampai miara laba-laba gitu, enggak ya. Cuma gini, kalau memang dia kecil, maksudnya spider itu kan juga binatang yang nggak berdaya gitu ya. Ngapain sih dibunuhin? Maksudnya kita belum apa-apa, kita udah lebih kuat dari mereka gitu. Ngapain juga harus dibunuhin gitu? Paling nggak aku tuh nggak pernah bunuh spider. Yang ada aku tuh ngajak ngomong, aku suruh dia masuk ke dalam pengki, terus pengkinya aku keluarin gitu. Iya, aku udah nggak pernah bunuh spider lagi selama bertahun-tahun, karena aku merasa mereka adalah guru buat kita.
Jadi back to the networking di masa depan. Oke, jadi kini kita benar-benar pesan untuk merefleksi ke masa lampau. Kita menyimpan DNA dari nenek moyang kita yang sangat luar biasa. Apapun suku kita ya, luar biasa banget kita itu potensinya. Kita harus refleksikan ke masa lampau. Kita harus refleksikan ke dalam, ke rumah, ke dalam hati dan ke dalam rumah kita sendiri. Karena ternyata mungkin kunci jawaban sukses kita atau petunjuk-petunjuk yang paling penting yang perlu kita tahu itu adanya di rumah, Bo. Mungkin ide, kreativitas, buku baru, tulisan baru, ide-ide film baru, atau desain-desain perhiasan baru, lukisan, apapun pekerjaanmu, pokoknya rumah itu sumber insight yang luar biasa dan hatimu juga adalah sumber insight yang luar biasa. Atau bisa juga kamu harus saatnya declutter atau bersih-bersih rumah atau memperbarui ya, reorganizing dikit lah gitu ya, untuk menyambut keluarga dan berkumpul dengan keluarga yang penuh kehangatan. Gila, gue ngomong cepet banget because I'm so excited. Oke. Tarik napas. Nah, yang kartu ketiga ini, setelah kita review ke belakang betapa kita potensialnya, menyimpan DNA yang begitu bagusnya, kita review ke rumah, ke dalam hati sendiri, kita sudah berkelimpahan, dan di masa depan, in the future, kita bisa mencapai kesuksesan yang maha dahsyat dengan bernetworking. Kita menyebarkan diri itu maksudnya kita unjuk gigi di tengah masyarakat, kita tunjukkan bahwa diri kita ini ada dan diri kita ini eksis, and then we can attract the like-minded people to just attracted to us like magnet. Kita akan seperti magnet yang akan menarik orang-orang yang satu visi. Kalau kita punya proyek, setiap orang-orang yang berkepentingan itu akan datang sendiri. Maksudnya yang berkepentingan itu artinya mereka punya skill dan kapabilitas untuk melengkapi apa yang kita butuhkan gitu loh. Kayak Stone Soup, ingat kan kalau dongeng zaman dulu, Stone Soup sebenarnya itu orang nggak punya apa-apa, tapi karena mereka nekat bahwa mereka akan menciptakan sup yang sangat lezat, maka satu persatu penduduk desa itu muncul keluar dari rumahnya, bawa bahan makanan, bawa garam, wortel segala macam, beneran bikin sup rame-rame dan akhirnya jadi sup yang paling enak gitu. Oh my god, thank you ya Allah, makasih banget udah ditunjukin ini. Jadi Spider is all about the power of community, the power of web weaving, the power of networking. Kita nggak bisa kuat dengan sendirian. Kita harus attract like-minded people. Dengan kita menunjukkan diri ke dunia, maka kita akan menarik orang dengan energi-energi yang sama di dunia gentle birth, di dunia higher consciousness, di dunia self-healing, di dunia holistic living, integrative medicine, atau di dunia proyek-proyek untuk membantu sesama, proyek-proyek sosial, apapun, whatever it is, just be there, be in the present moment and show the world who you are. Maka orang-orang akan datang ke kamu, asik nih, kayak orang ngeliat gue, terus nanti gue lempar proyek apa, nanti pada datang mau bantuin. It really happens in the future, dan ini adalah potensi kesuksesan kita yang sangat besar. As a spider, we're a lot of spider, dan kita akan kerja sama. Oh my god. So teman-temanku, ayo kita semuanya saling support ya, dan kita saling menyemangati bahwa kita ini adalah manusia super yang sangat luar biasa, menyimpan potensi yang tidak terhingga. Apapun bobroknya suasana di sekitar kita, mau ada asap, mau ada ya, suka dengar teman-teman ngeluh tentang BUMN, tentang kepemerintahan, tentang politik, tentang ekonomi, tentang dolar naik, tentang semuanya tutup, tentang semuanya mahal. I don't give a shit of it. I don't give a fuss on it, okay? I don't care. I'm just focused on my own dream, that aku akan mengetrek orang-orang like beings, orang-orang like workers yang akan bikin dunia kita lebih indah, lebih gampang. Hidup nggak perlu sulit, hidup nggak perlu menderita, dan aku yakin bahwa kita bisa with the power of community and the power of networking. Oke guys, kan gila ini card deck bagus banget kan. So nggak ada serem-seremnya dengan Halloween Oracle card, nggak ada mistik, maksudnya nggak ada klinik-kliniknya dengan gambar skull. Ini bener-bener cantik banget, kartu paling cantik sih, kayak favorit gue nih. Sebenarnya symbolical dan
unsur simbolisnya tinggi dan aku suka banget. Oke, it's been 15 minutes. Makasih banget ya udah akhirnya aku vlog dengan kamera DSLR lagi. Moga-moga kalian tetap semangat melakukan tetap berkarya ya, tetap melakukan segala upaya untuk menjadi the best of you, and see you again in my next tarot reading or oracle card reading, and bye bye. Aloha my friends. Bye. Takkan pernah bisa ku melupakanmu, takkan pernah bisa ku hapus kenangan